أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ini tak ulangi kembali bahwasanya kita itu tidak boleh berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh meminta perlindungan kepada makhluk lain sebagaimana kita tidak boleh meminta perlindungan kepada jin. Nggih. Dan ini di sini nyalir di dalam ayat surat Jin ayat 6 nggih. Innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa nggih. Sesungguhnya nggih, ada seorang laki-laki dari kalangan manusia nggih, ada beberapa orang laki-laki di kalangan manusia nggih, meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di kalangan jin, dan tidaklah nggih memintanya manusia perlindungan kepada jin tersebut nggih, hanyalah menjadikan jin tersebut menjadi sombong. Dia menjadi takabur. Dia bahkan di dalam tafsir mengatakan, aku sekarang menjadi gustine nggih, dadi gustine bangsa jin mbek bangsa menungso. Dia malah menjadi sombong. Jadi menjadi sombong, menjadi penyebab dosa, itu pun termasuk kategori sesuatu yang dilarang. Jadi meminta perlindungan nggih, meminta perlindungan dengan biasa saja, yakni hanya meminta perlindungan. Contohnya kayak ning ayat iki termasuk minta perlindungan kepada jin penunggu suatu tempat, yakni danyang, danyang tempat-tempat tertentu. Jadi meminta perlindungan kepada danyang-danyang tertentu saja di tempat-tempat tertentu saja dengan meminta biasa tanpa ada imbalan sesembelihan, tanpa ada sajen, gak ono sajene, itu aja dilarang, apalagi meminta perlindungan dengan pakai sajen atau pakai sembelihan. Kalau pakai sembelihan itu pasti, karena mereka tidak mungkin untuk ilmu-ilmu yang harus disahkan itu tidak mungkin jika tidak pakai sembelihan. Karena setan itu tahu bahwa memakai sembelihan dengan sajen biasa atau dengan perkataan biasa itu tingkatnya lebih tinggi memakai sembelihan. Karena apa? Dengan memakai sembelihan itu orang itu bisa mengarah kepada kesyirikan, bahkan di situ bisa jadi nanti sampai kepada syirik akbar. Dan ini masuk kategori dosa besar paling besar, yaitu syirik. Yakni di dalam hadis Nabi, menyembelih untuk selain Allah itu dikategorikan laknatullah. Jadi ada riwayat hadis dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Terus Sayyidina Ali. Rasulullah menceritakan kepadaku, memberitahu kepadaku tentang 4 perkara. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jadi orang yang menyembelih untuk selain Allah itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini termasuk dosa besar. Jadi ketika kita menyembelih dalam rangka misalnya kataman, jadi menyembelih itu apakah untuk membedakan apakah menyembelih itu masuk kategori ke arah kesyirikan atau menyembelih dalam rangka bacaan syukuran, bacaan syukuran atau bacaan ke arah kesyirikan, itu bedanya ini. Jadi misalnya nek syukuran bener-bener syukuran ini misalnya sampean katam Al-Qur'an gitu. Ngaji katam Al-Qur'an terus bar kuwi bareng wis bar katam sampean beleh pitik dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak apa-apa. Nggih, gak apa-apa nggih. Mergo iku tidak menjadi syarat katam. Ora kena diarani katam nek urung beleh, misale ngono iku jenenge dadi syarat katam. Enggak, wis katam terus lagi beleh pitik utawa sampean wis lulus sekolah lagi beleh pitik, ngerti nggih? Iki sing syukur yang dibolehkan, bukan menjadi syarat. Nggih. Tunggale misalnya bar lunga haji atau bar umroh mulai beleh pitik dalam rangka bersyukur. Ya inilah sing jenenge bacaan syukuran yang disyariatkan, yang dibolehkan yang dibolehkan. Lah, sedangkan bacaan yang mereka maksud katana syukuran itu sebenarnya syarat untuk menjadi ilmu itu menjadi sah. Yakni ketika tidak menyembelih itu tidak sah ilmu tersebut. Jadi mereka hanya omong kosong, bukan oga bacaan syukuran niku mboten. Niku syarat supaya ilmune sah. Ngoten nggih. Jadi saumpama sampean melok ilmu kanuragan, ternyata tanpa bacaan sampean disahno. Lah nek seandainya bisa seperti itu nanti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu kamuflase saja, hanya tipuan saja nggih. Kemungkinan kedua memang di situ hanya belajar kanuragan
biasa tanpa ada kodam. Tapi nek ono kodam, ono jin-jin sing dimintai bantuan di situ, dimintai perlindungan di situ, pasti mereka minta sembelian nggak mungkin tidak. Pasti meminta apa jenenge? Sajen. Pasti minta sajen, nggak mungkin tidak. Tanpa sajen ini dia tidak akan lulus. Mesti diarani protolan. Jadi gak sampai lulus dia gak ngarah katam. Dia iki protolan mergo urung sasan. Ya toh? Dia protolan mergo urung sasan, urung kataman. Terserah ngaranine be kataman, sasan terserah. Nggih, misale ngono. Jadi dene sampai seperti itu. Nggih. Jadi bedone ngerti nggih bedone sampean kudune nek sing arahe syukur tasakuran bacaan sifat tasakuran iku dadi lulus dulu, berhasil dulu, lagi bersyukur. Nek iki enggak syarat PICT lulus harus bacaan dulu. Lah bacaan ini, sembelian ini masuk kategori nanti persembahan kepada khodam. Ngoten lho. Nek bacaan pas pandemi Wah, padha wae hampir sama niku nanti. Nggih, dadi ngerti nggih enten bedane nggih. Bedane kudu ngerti. Dadi umpama sampean dijawab iki syukuran kok beda syukuran sing syar'i ambek syukuran sing mengarah kesyirikan itu beda. Sing kira-kira dia menjadi syarat, ya menjadi syarat maka itulah mengarah kepada kesyirikan, tapi nek tidak menjadi syarat, ya memang dia bersyukur karena sudah selesai, itulah yang disyariatkan.